Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih ulata umurina wa aslih umurana kullaha wa hfadna wa baladana min kulli su' innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita dan menolong kita dan saudara-saudara kita khusus yang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat, dan menjaga diri kita dan bangsa kita dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita berkumpul di sini, dan kita berkumpul di sini sangat penting karena kita melangkahkan kaki kita, mengeluarkan tenaga, upaya untuk menuntut ilmu, untuk menimba ilmu dan menambah iman, itu di bulan yang dikatakan Rasulullah SAW, dzalika syahrun yakfurun nasu anhu. Bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia. Dan itu sesuatu. Artinya Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa hadir, kita bisa beramal, dan gak mudah kan untuk bisa duduk di majelis itu. Banyak di antara kita tuh perjuangannya itu gak mudah. Nah, ketika itu dilakukan khususnya di waktu-waktu atau hari-hari yang dilalaikan oleh manusia, maka itu menambah bobot, menambah keberkahan, menambah pahala, dan menambah optimisme kita bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Itu hal yang besar dan tidak bisa dinilai oleh harta. Dan Nabi SAW mengatakan kan, al-ibadatu fil haraj kal hijrati ilayya, beribadah di saat haraj. Dan haraj itu diantara maknanya dijelaskan para ulama di waktu manusia lalai, di waktu banyak fitnah. Itu pahalanya seperti berhijrah kepada Rasulullah SAW. Maka ini sangat berharga dan sangat mahal bagi kita semua. Dan hadirin Allah muliakan, di hari-hari ini jugalah Rasulullah SAW bersabda, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin wa ana uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Di bulan inilah amal
ibadah itu diangkat kepada Allah. Dan aku ingin ketika amalku itu diangkat, aku dalam kondisi berpuasa. Jadi hadits ini, hadits Usama bin Zaid, ketika Nabi SAW ditanya, kenapa sih saya melihat engkau ya Rasulullah SAW berpuasa di bulan Sya'ban dengan frekuensi, dengan jumlah puasa yang lebih besar, lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Kan Nabi SAW jawab dua. Yang pertama, ini bulan yang dilalaikan manusia. Yang kedua, di bulan ini amal ibadah kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang dimaksud amal ibadah adalah amal ibadah selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Jadi dari Sya'ban tahun lalu sampai Sya'ban tahun ini, atau dari Ramadan tahun lalu sampai Sya'ban ini. Nah ini kan renungan ya hadirin sekalian, yang harus kita hadirkan di dalam hati dan benak kita, bahwa Nabi kita SAW bersabda bahwa sholat kita, puasa kita, zikir kita, bacaan Quran kita, infak kita, sedekah kita, kajian kita, keikhlasan kita, lalu performa kita sebagai suami, performa kita sebagai istri, performa kita sebagai ayah, performa kita sebagai ibu, performa kita sebagai anak selama 1 tahun ini itu diangkat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Sya'ban. Makanya Nabi SAW mengatakan, dan aku ingin ketika amalku itu diangkat, aku dalam kondisi berpuasa. Dalam kondisi berpuasa. Nah itu sosok yang dermawannya nomor 1 sallallahu alaihi wasallam. Zikirnya itu nomor 1 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qiyamulailnya itu nomor 1 sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi puasanya. Bagi beliau ada puasa wisol sallallahu alaihi wasallam, yang membuat beliau adalah ahli puasa terbaik di dunia sallallahu alaihi wasallam. Sedekah beliau jangan ditanya. Infak sedekah beliau itu luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Cara beliau mendidik anak luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Fatimah ngeluh lalu minta ada yang bisa bantu pekerjaan rumah beliau, dikasih apa sama Nabi SAW? Pembantu atau hadirin punya anak hadirin ngeluh gitu loh, capeknya kerjaan rumah, minta asisten rumah tangga atau minta seorang bibi, dan hadirin mampu. Kira-kira hadirin kasih apa? Nggak ada gambaran. Nabi SAW justru mengajarkan zikir gitu loh, zikir. Jadi bagaimana mendidik anak itu agar senantiasa ingat sama Allah. Dan letihnya fisik itu ada kaitannya dengan kualitas mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa di antara kita yang di level itu dalam mendidik anaknya? Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik, asisten Nabi SAW, kasih testimoni. Nabi SAW tuh nggak pernah nanya, nggak pernah nyerang Anas sebagai asisten beliau. Kenapa sih ngelakukan itu? Kenapa sih ngelakukan itu? Itu nggak pernah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi performa yang begitu hebat itu lalu diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Sya'ban,
itu saja beliau bersikap di bulan Sya'ban begitu luar biasa, tidak menunjukkan suasana pamer, sombong, arogan, ujub atau sum'ah, apalagi ria. Justru beliau memilih untuk memperbanyak puasa. Dan kita tahu puasa itu salah satu hikmahnya di para ulama adalah salah satu amalan yang merupakan amalan yang mengarah kepada ketawaduan, kerendahan. Karena nggak makan, nggak minum, lalu menahan syahwat. Jadi hadirin Allah muliakan, itu sosok yang ibadahnya nomor satu. Justru di bulan Sya'ban itu beliau ahli puasa sunnah, dan di bulan Sya'ban nambah lagi puasa sunnahnya itu. Dan itu puasa itu kan ibadah yang bukan ibadah kemeriahan, bukan loh, gitu. Ibadah yang merendah gitu loh. Nah sekarang kita tanya diri kita, sholat kita setahun ini performanya gimana? Gimana sholat kita hadirin? Sholat 5 waktu kita bolongnya berapa? Jangan ngaku lah kalau bolong, langsung tobat. Tapi insya Allah nggak bolong. Tapi pertanyaan berikutnya, ikhlas semua nggak tuh? Gitu. Khusyuknya gimana hadirin? Khusyuknya gimana? Kadang-kadang tuh kita sholat maghrib jadi makmum, begitu salam, kalau ada orang yang nanya ke kita, mohon maaf, tadi imamnya baca apa ya? Itu bisa bingung loh kita. Apa ya? Gitu. Padahal jawabannya gampang, Al-Fatihah. Loh bener dong. Karena dibaca, itu aja udah tertekan. Nah ketertekanan kita itu menunjukkan kan ada sesuatu. Setelah Al-Fatihah itu baca apa? Padahal imamnya baca kulhu, tapi benar-benar bisa lupa gitu loh. Mana yang senyum-senyum nih? Senyum-senyumnya agak dalam hadirin. Nah, kualitas yang seperti itu tuh diangkat kepada Allah di bulan Sya'ban. Nah, pantas nggak kita petantang-petenteng di bulan Sya'ban ini? Atau tenggelam dalam euforia? Atau arogan, atau lepas bebas gitu loh. Atau kita lebih memilih mengikuti Rasulullah SAW, perbanyak puasa, perbanyak amal soleh, nah itu, perbanyak zikir, mulai buka lagi Al-Quran. Makanya kan kata para ulama seperti dibawakan Ibnu Rajab dan lain-lain, Syahrul Sya'ban, Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban itu bulannya pembaca-pembaca Al-Quran. Gitu. Itu tadi. Bisa bermakna untuk karakter bulan Sya'ban plus persiapan Ramadan. Sama kayak memperbanyak puasa. Nabi SAW ditanya, karena bulan ini dilalaikan manusia dan amal diangkat, dan aku ingin ketika amalku diangkat itu aku dalam kondisi berpuasa, dan dengan banyaknya boleh berpuasa otomatis itu persiapan untuk Ramadan kata para ulama. Nah, tinggal kita nih gimana? 1 tahun loh. Menurut hadirin performa puasa sunnah kita tahun ini bagus gak? Kurang. Gitu loh. Terus tahajud
tahajud gimana tahajud kita? Ada nggak setahun ini sekali aja tahajud baca Al-Baqarah misalnya? Loh kan saya nggak, ya, yang penting kan baca, mau ruku di ayat ketiga, keempat kan bisa aja. Atau kalau mana sepanjang apa nih gitu. Nah ini kan PR lagi. Terus terakhir khataman Quran kapan hadirin? Ramadan gitu loh. Setelah Ramadan belum khatam lagi kita nih. Nah performa itu tuh diangkat di bulan Sya'ban kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus andalan hadirin apa? Zikir pagi petang itu 1 tahun ini bagus nggak? Lebih banyak skipnya atau lebih banyak bacanya? Oke, kalau baca komplit apa enggak? Saya dulu istighfar dibaca nggak setiap hari? Baca, alhamdulillah. Terus apalagi saya dulu istighfar? Istighfar setiap hari dapat nggak 100? Setiap hari? Insya Allah Pak Ustaz akan. Loh ini kita evaluasi tahun ini bukan besok. Nah, kita tuh istighfar 100 kali aja tuh susah loh hadirin. Kecuali dirahmati oleh Allah. Padahal 100 kali itu nggak sampai 10 menit. Itu pun kalau kita istighfarnya tenang sambil muhasabah dosa. Misalnya antum istighfar 100 kali di setiap ba'da subuh nih ya. Itu sambil ingat apa sih kehilafan aku itu kemarin, kan ba'da subuh kemarin dong. Apa tuh udah buat dosa lagi dia itu? Ya kita pendosa lah ya. Jadi kan ingat tadi kemarin tuh aku lalai apa aja ya. Kemarin tuh apa yang aku langgar, buang-buang waktunya apa aja. Itu nggak sampai 15 menit kok insya Allah. Itu aja lepas kita. Tapi kalau bicara screen time, nah berapa menit kita? Nah itu udah jawab sendiri lah kita tuh. Nah performa itu diangkat di bulan Sya'ban kata Nabi SAW. Jadi gimana nih kita nih hadirin? Diangkat. Subhanallah. Jadi kan mumpung sekali lagi bulan Sya'ban masih ada nih hadirin. Jadi jangan tenggelam dalam euforia, seakan-akan performa kita bagus. Ini amal kita diangkat. Rasulullah SAW aja pengen banget dalam kondisi sedang beribadah kepada Allah. Jadi gimana pada saat diangkat dalam kondisi ibadah, dalam kondisi berpuasa. Nah udah performa kita nggak bagus atau jauh dari kata ideal, pas diangkat dalam kondisi kita bermaksiat, na'udzubillah min dzalik. Dalam kondisi kita buang-buang waktu, na'udzubillah min dzalik. Dalam kondisi kita marah-marah, emosional, na'udzubillah min dzalik. Itu masalahnya. Terus andalan kita apa? Jadi suami nih hadirin. Gimana tahun ini performa kita jadi suami gimana? Hah? Istri dinafkahin nggak hadirin? Alhamdulillah Pak 2 bulan gitu. Dari 12 bulan. Alhamdulillah 12 bulan dinafkahin. Terus apa lagi? Performa kita sebagai suami apa tahun ini? Dididik nggak istri? Ibu dididik nggak Bu? Nggak dididik. Kan ku anfusakum wa ahlikum naro. Tafsir Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu apa? Diajarkan agama dan dididik, diajarin adab. Gimana nih kita? Anak-anak, performa kita sebagai ayah gimana tahun ini? Gitu. Udah ngamalin
Udah pernah nasihatin anak kayak Luqmanul Hakim nggak nasihat anak? Luqmanul Hakim kasih nasihat gimana? Contoh aja nih, kita ambil satu ayat aja, misalnya ayat ke 17 kalau nggak salah. Ya bunaya aqimis sholah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, terus wasbir ala ma asabak, terus fa inna dzalika min azmil umur. Udah pernah nggak sekali aja nyak nasihatin anak plek ketuplek ayat ini deh? Apa aja nasihatnya? Nah, kata Luqman nih, nah, wahai anakku, bunaya, wahai anakku tersayang gitu, my beloved son gitu. Nah, tegakkan sholat. Gimana? Udah belum? Eh, gimana hadirin? Tuh, anak sudah diperintahkan sholat belum? Sudah diajak sholat? Cara manggilnya gimana kalau anak sholat? Bocah sholat loh. Wow. Loh, kita nggak tahu loh, kan anak sendiri. Ini ya bunai, wahai bunai. Gitu. Panggilannya pun juga ya bunai. Sholat, akibat. Terus yang kedua apa? Wa'mul bil ma'ruf. Amar ma'ruf gitu loh. Jadi kalau kamu main sama teman-teman, selalu ajak teman-teman melakukan kebaikan. Terus wanha 'anil munkar, dan cegah kemungkaran. Jadi kalau lagi main sama teman, apa? Ada yang nggak mau sholat, dinasihatin, diajak sholat, nah. Dicegah. Pernah nasihatin gitu nggak? Ini jomblo semua, masa jomblo semua sih? Misalnya anak kita sekolah, pokoknya kalau di sekolah ada kemungkaran, nah, cegah, gitu. Udah. Apalagi kalau hari ini kita tahu ujian fisika. Nah, kalau ada kemungkaran, cegah. Kalau ada teman nyontek, cegah. Kasih tahu bu guru. Wah, selesai nasib. Harusnya kan pada dasarnya begitu pendidikan. Nanti gurunya nasehatin. Tapi kan coba, pernah gitu gak sih sama anak? Nggak pernah nanya ya, itu teman-teman kamu tuh kalau sekelas nyontek gak sih? Gitu. Ya nyontek sih pak. Kamu nyontek nggak? Ya nyontek. Bagus kayak papa gitu. Akhirnya kita dukung orang tuh nggak bener hadirin. Karena papanya nyontek dulu. Nggak semua ya. Tapi kalau dari ketawaan tuh sih lumayan banyak. Jadi hadirin Allah muliakan, ini kan si simpel itu aja. Wanha 'anil munkar. Kalau anak kita di sekolah tuh apa kemungkarannya? Ya udah itu. Terus berhenti, enggak, wasbir ala ma asabak, dan sabar terhadap apa yang menimpa kamu. Kamu kalau amar nahi mungkar, nak, pasti banyak yang nggak suka sama kamu. Sabar kamu, nak. Gitu. Jadi kalau ada yang nyinyirin, ada yang bully, sabar. Gitu. Sabar. Jangan ini. Karena fa inna dzalika min azmil umur, karena amalan-amalan itu, sholat, amar ma'ruf, nahi mungkar, sabar, itu perbuatan-perbuatan yang hanya dimiliki orang-orang yang punya azm yang kuat. Hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya mentalitas yang hebat gitu loh. Itu contoh. Nah kita sebagai ayah, sebagai ibu udah begitu belum? Wah, PR kita tuh banyak banget. PR kita tuh banyak banget hadirin. Gitu.
Bung sampai di agak dalam sedikit ya. Kan banyak kita kan orang tua ya kan. Dan kita punya PR loh nih kalau bawa anak ke masjid dan seterusnya. Sampai coba baca satu ayat berikutnya deh atau dua ayat berikutnya biar sekalian nih. Biar kita evaluasi performa kita nih tahun ini bagus nggak? Wala tusa'ir khaddaka linnas kata Allah. Allah menyampaikan Luqman itu kamu itu kalau ketemu manusia itu jangan berpaling karena sombong. Jadi kalau ketemu sama manusia itu dihadepin, jangan buang muka gitu loh. Jangan buang muka. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan jalanmu itu petantang petenteng. Jangan jalan kamu itu belagu. Jangan jalan kayak orang sombong. Jangan jalan kayak orang angkuh. Nggak boleh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tuh nggak suka sama orang sombong, baik sombong dengan ucapan dan perbuatan atau perbuatan dan ucapan. Gitu loh. Terus berikutnya, biar kita sadar nih performa kita nih. Berikutnya apa? Waqsid fi masyika. Kalau jalan nggak boleh terlalu cepat dan nggak boleh lelet. Masya Allah. Kalau jalan nggak boleh cepat-cepat dan nggak boleh lelet. Waghdud min sautika. Dan kalau bicara nggak boleh teriak-teriak. Allahu Akbar. Bayangkan. Orang tua tuh harus ngajalin gestur ke anak, body language ke anak. Kalau ketemu hadap, kan sana kan anak kecil gitu kan, salam terus gitu. Kalau ketemu orang natep hadap itu. Wala tusair khaddaka linnas, jangan buang muka ke orang. Kalau gitu kan anak kecil ngelengos aja gitu jalan. Salam lagi, hadepin. Ini tante ini om ini kak, ini abangmu, ini tetangga sama kayak gitu. Cara jalan bayangin. Siapa di antara kita ngajarin anak cara jalan? Ini cara jalan harus diajarin. Cara jalan bayangin. Cara jalan. Terus kecepatan berjalan harus diajarin ke anak. Kecepatan. Ini ayat loh. Kita baca ayat Quran ini. Di ayat Quran itu Muslim itu diajarkan bagaimana ngadepin orang, gesturnya seperti apa, jelas gitu loh. Kalau ada orang di sini, antum harus natap ke situ. Jangan, apa kabar mas? Baik. Lu gimana? Ini di sini orangnya, gitu loh. Kan repot. Kalau antum jadi orang di sini gimana perasaannya? Kan tersinggung. Harus ditatap. Terus jalan harus tawadhu. Tapi kecepatannya nggak boleh lelet, nggak boleh cepet-cepet. Kecepatan diajarin. Kecepatan jalan diajarin. Coba siapa kita nih orang tua, siapa yang udah ngajarin anak kecepatan berjalan? Subhanallah. Dan siapa di antara kita udah ngajarin anak volume dan volume suara? Kalau mau bicara jangan teriak-teriak, jangan terlalu tinggi, jangan kayak orang kumur-kumur. Iya beneran, saya dulu tuh sama ibu, sama ayah, sama om saya tuh udah kena terus udah. Kalau ngomong jangan kayak kumur-kumur. Supaya salah lah. Ya itu poinnya. Itu diajarin. Ada dalam Al-Quran ini loh. Subhanallah. Ini Al-Quran ini hadirin. Dan nanti kita akan masuk Syahrul Quran Ramadan. Ini Al-Quran. Setinggi itu hadirin. Semewah itu. Sehebat itu. Dan sekarang ini digarap oleh pihak lain. Di banyak pihak lain. Dan kita nggak ngamalin itu. Oleh banyak pihak hari ini atas nama
apa namanya peradaban yang modern. Ini diajarin nggak? Diajarin. Gimana cara berdiri, gimana cara berjalan, gimana kecepatan berjalan, gimana natap orang, gimana gestur kalau bicara, semua diajarin. Nah balik lagi, kira-kira nih performa kita sebagai ayah, sebagai ibu tahun ini bagus apa enggak? Ya itulah. Nah performa itu diangkat di bulan Sya'ban kepada Allah. Nah masih pantaskah kita mengisi hari-hari ini kayak tanpa beban gitu, santai, ketawa-ketawa, seru-seruan. Performa Anda diangkat di hadapan Allah. Dan PR-nya banyak. Celahnya itu banyak. Makanya Nabi SAW, wa ana uhibbu an yurfa amali wa ana shaim, hadirin. Ini penting. Dan aku ingin ketika amalku diangkat, aku dalam kondisi puasa. Dan puasa itu kan berarti detik demi detik itu ibadah, hadirin. Kan itu. Dan ibadah yang kaya akan keikhlasan, ketulusan, intimate dengan Allah Subhanahu wa taala, ketawaduan. Orang puasa kan tawadu gitu. Nggak arogan gitu kan. Nah ini cocok hadirin sekalian. Nah, coba evaluasi kita puasa kita di bulan Sya'ban ini gimana hadirin sekalian. Lalu bukan hanya puasa aja, cek ibadah-ibadah kita. Tadi kita katakan ulama-ulama kita itu menyatakan bulan Sya'ban itu bulannya pembaca Al-Quran. Karena ini penting, benar-benar penting. Dan secara otomatis kalau performa kita bagus di bulan Sya'ban, ini menjadi bekal berharga untuk memasuki Ramadan. Jadi kenapa salah satu penyebab Nabi SAW begitu luar biasa di Ramadan? Karena di bulan Sya'ban itu Nabi SAW performanya udah di atas rata-rata. Bukan performa bagus standar, bukan. Tapi bagusnya itu di atas rata-rata. Itu testimoni dari orang-orang terdekat Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW tidak pernah terlihat berpuasa lebih banyak dibanding berpuasa di bulan Sya'ban. Berarti standar ibadah beliau di atas rata-rata. Nah pertanyaannya, gimana dengan standar atau bagaimana dengan kondisi ibadah kita sampai hari ini? Jarak kita dengan Ramadan tinggal belasan hari lagi, hadirin. Sebentar. Ini akan cepat. Nah, seperti apa kualitasnya? Ini yang harus kita renungkan. Karena ini penting banget. Itulah hadirin sekalian. Coba evaluasi diri. Amal kita diangkat. Ada nggak rasa khawatir gitu loh? Ada nggak rasa takut gitu loh? Ada nggak rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya Allah, saya ini nikmat. Coba bandingkanlah. Kan kata Ibnul Qayyim rahimahullah taala, coba Anda bandingkan antara nikmat Allah dengan performa Anda. Coba bandingkan. Apa saja yang kita sudah dapat di tahun ini misalnya. Dan apa saja ibadah yang sudah kita kerjakan. Itu kan Ibnul Qayyim. Apa saja nikmat yang Allah sudah kasih. Dan apa saja yang sudah kita kerjakan. Berapa persen dari nikmat itu yang kita gunakan di jalan Allah. Dan berapa yang justru kita gunakan untuk maksiat, na'udzubillah. Dan salah satu nikmat paling simpel ya, yang pasti tahun ini ya, waktu. Itu aja. Itu waktu paling mahal. Harta mungkin nggak semua kita.
Dan ada banyak di antara kita tahun ini tuh berat secara harta, secara kondisi ekonomi nggak oke. Oke. Tapi apakah harta itu hal yang paling besar? Bukan. Nikmat dunia yang paling mahal itu waktu, bukan harta. Dan kita, dengan kita hadir pada hari ini, sekali lagi, kita punya nikmat waktu yang relatif sama. Bagaimana kita gunakan? Bagaimana kita habiskan? Di jalan Allah atau di jalan syaitan? Menuju surga atau menuju neraka? Nah, ini coba evaluasi. Kalau kita kuat melakukan ini di Sya'ban, itu nanti Ramadan kita udah bisa berlari, hadirin. Kita udah bisa berlari. Tapi kalau kita anggap remeh, lalu kita lalai, persis kita kondisinya seperti yang dikatakan Nabi SAW, dzalika syahrun yakfalun nasu anhu. Bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia. Masuk kita ke sana. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ini kan pesan, jangan seperti orang-orang, wala takun minal ghafilin, jangan bergabung dengan orang-orang lalai. Kita harus beda. Kan demikian. Ini kan saatnya hadirin. Kita dalam hidup kita suka itu pernah ngalamin kalau kita harus laporan job kita selama 3 bulan ini, 6 bulan ini, atau 1 tahun ini. Pernah ngalamin itu kan? Dimana kita harus laporan, atau misalnya yang skripsi, atau yang buat tesis, atau buat disertasi, kan harus lapor terus tuh perkembangannya ke dosen pembimbing misalnya. Pada saat hari kita buat laporan, kira-kira kondisi kita gimana? Kan kita otomatis akan buka-buka lagi. Kita akan muhasabah. Kita akan introspeksi. Fokus kita ke arah itu, ke arah job desk kita. Nah, ini diangkat ke Rabbul Alamin. Masa nggak ada konsentrasi? Masa nggak ada fokus ke sana? Masa kayak menghabiskan waktu begitu aja? Masa kita samakan Sya'ban dengan bulan-bulan lain? Di bulan ini diangkat oleh Allah. Amalan 1 tahun. Yang ternyata kalau kita boleh jujur, PR-nya banyak hadirin. PR-nya banyak. Harusnya kan kita tawadu, merendah, banyak ibadah, banyak bantu orang, muhasabah. Kenapa ya saya tuh kenapa performa sholat berjamaah saya tahun ini nggak bagus? Apa penyebabnya? Kan selalu begitu dong. Kan begitu kan, kita kalau mau laporan kan demikian. Banyak istighfar, banyak tobat, kan gitu. Bukan tiap hari sibuk sendiri gitu, ketawa sendiri, sibuk dengan gadget kita yang ngebuang-buang waktu. Kalau nggak buang-buang waktu nggak masalah, tapi buang-buang waktu kan gitu. Makanya hadirin, kalau hadirin punya 2 pegawai gitu, dua-duanya tugasnya cukup berantakan. Yang satu masuk ke ruang kerja kita sambil fokus ke gadget. Dia buka pintu, tutup, duduk. Kita udah nunggu nih. Dia nggak ngeliat kita. Bapak. Oh iya. Apa kabar Pak? 5 menit lagi ya Pak. Terus ketawa-ketawa, cengengesan, ngakak-ngakak gitu lah. Terus kita lihat jobnya berantakan hadirin. Nah enaknya pegawai gini hadirin apakan? Jujur. Hah? Gitu loh. Sambil makan permen karet, terus buat terus masuk ke mukanya,
Terus bunyi cetak, cetok, cetak, cetok, santai aja deh. Ini berantakan, tapi santai nggak ada beban. Gitu. Gaya duduknya juga angkat kaki, gitu loh. Nah, kira-kira hadirin gimana? Nanti lalu setelah berikutnya datang pegawai kedua, sama-sama berantakannya. Tapi begitu masuk udah pucet dia, santun, assalamualaikum Pak, mohon maaf. Katanya Bapak manggil saya, ya sini. Minta maaf terus, mohon maaf Pak, mohon maaf ya Pak. Terus mohon maaf terus gitu loh. Ini kenapa gini? Emang karena dosa-dosa saya Pak, gitu loh. Emang saya lalai. Saya butuh bimbingan terus dari Bapak. Saya butuh arahan. Oh bukannya saya udah arahkan? Iya, siap salah Pak. Emang saya salah. Terus mohon maaf, mohon bimbingan, mohon maaf, mohon bimbingan. Kira-kira kebijakan kita dengan yang pertama dan kedua sama apa enggak? Beda. Yang kedua ada peluang dimaafkan enggak? Itu. Ya. Oh kamu pucat banget, belum makan ya? Iya Pak, belum makan. Dari kapan? Dari subuh Pak. Kenapa? Aduh, nggak selera gitu loh. Jadi, kesian nih gitu. Wah, dia belum makan gitu. Kalau orang puasa kalau ditanya jam 12 sudah makan atau belum, jawabannya apa? Sama diri itu. Nabi SAW ingin ketika amalnya diangkat dalam kondisi puasa, kan ada pengaruhnya itu loh puasa. Puasa itu spesial. Iya kan? Hadirin apa ketemu itu tadi mungkin ART atau misalnya ini buat salah, pengen marah besar, ternyata dia belum makan 3 hari, jadi marah nggak? Bisa jadi nggak jadi marah loh. Gitu. Nggak jadi marah. Karena nggak makan itu mengundang iba dan belas kasih. Belas kasih itu kaidah hadirin. Benar nggak sih? Ya. Makanya salah satu andalan tukang minta-minta dari dulu itu apa? Lo makan. Lo beneran. Tapi kok gemukan dia daripada saya? Misalnya begitu. Kita nggak mengatakan bohong, enggak. Mungkin dia emang belum makan dari beberapa hari yang lalu. Tapi kan kita bertanya-tanya aja, enggak. Tapi itu selalu demikian. Jadi puasa ini spesial hadirin. Kepalanya besar, lalu keutamaannya besar, dan secara konteks dapat. Secara konteks tuh dapat. Pokoknya gini, kita tahu diri aja lah hadirin. Performa kita di tahun ini tuh hadirin jawab sendiri aja lah. Nah sekarang gimana nih? Apakah kita mau tutup mata atau kita mau melakukan sesuatu di bulan Syaban ini? Karena mungkin kita acuh nggak acuh di dunia, tapi kan nanti kena di akhirat hadirin sekalian. Jadi kalau kita perbaiki performa kita di Syaban, sekaligus persiapan menuju Ramadan, maka peta akan berubah. Masih ada waktu hadirin. Masih ada waktu. Dan ini penting. Ini sangat penting untuk kita bersama. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, itu yang ingin ditekankan untuk momentum di hari-hari ini. Dan puasa itu kan artinya ibadah keikhlasan, sampai Allah mengatakan puasa itu untukku, gitu. Puasa itu untukku.
Kita tahu orang puasa itu meninggalkan syahwatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Orang puasa itu mujahadatun nafas, melawan dirinya sendiri. Ah itu hadirin. Iya kan? Melawan diri sendiri nggak? Kan begitu. Jakarta jam 1 siang. Cuaca benar-benar cerah panas. Es kelapa muda misalnya. Itu untuk kita lagi puasa. Untuk mengatakan tidak, itu melawan diri sendiri nggak? Melawan diri sendiri. Gitu. Itulah. Habis ngelihat ke lapangan, lihat project, balik lagi panas-panas, Jakarta 12.30, itu loh, rumah makan Padang. Oh hadirin, pas lagi puasa Sya'ban nih, itu untuk mengatakan tidak, itu melawan diri sendiri nggak? Melawan diri sendiri. Orang tuh kalau udah melawan diri sendiri, oh itu spesial. Kenapa? Karena manusia tuh sayang banget sama dirinya sendiri. Itu. Kan itu manusia itu tuh ke diri sendiri. Itu dijelaskan para ulama. Makanya Allah mengatakan kan, puasa itu untukku. Dia meninggalkan syahwatnya untukku. Dan meninggalkan syahwat itu harus mujahadatun nafas. Harus jihad, harus melawan diri sendiri. Sampai kita bisa melawan diri sendiri, maka cinta kita kepada Allah itu teruji hadirin. Gitu. Nah ini penting banget. Dan ini harus dilatih mulai dari Sya'ban, lalu kita masuk di Ramadan. Dan kita udah gak punya banyak waktu. Waktu kita sangat terbatas. Dan selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala alam bisawab. Jadi ini penting, tolong dicamkan baik-baik. Apalagi sekali lagi isu besar di hari-hari ini, amal ibadah kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus menjadi isu pribadi kita masing-masing. Dan itu nggak remeh bagi orang beriman. Khususnya orang beriman yang tahu diri, yang tahu bahwa performanya itu masih jauh dari ideal, masih jauh dari target dia dan harapan dia. Harus segera melakukan konsolidasi pribadi hadirin. Dan harus muhasabah. Introspeksi diri, muhasabah diri. Evaluasi diri. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasi diri sebelum Anda dievaluasi sama Allah di hari kiamat. Evaluasi diri terus, evaluasi diri terus, evaluasi diri terus. Ini bulan Sya'ban. Dan sekali lagi, persiapan untuk Ramadan. Itu penting. Karena Ramadan tidak semudah yang kita bayangkan. Dan performa kita di Ramadan setiap tahunnya sebelumnya bukti bahwa Ramadan itu kalau nggak Allah kasih taufik, kita bisa goncang juga hadirin. Kita bisa lengah juga. Apalagi kalau nggak pakai persiapan. Coba evaluasi diri kita. Ramadan tahun lalu, apakah kita berhasil mengkhatamkan Al-Quran? Ada sebagian pihak nggak khatam Al-Quran 30 hari. Itu menunjukkan bahwa nggak mudah kalau Allah nggak kasih taufik dan kalau kita nggak persiapan. Taraweh khusyuannya gimana?
taraweh atau qiyamul lail, pentadabburannya seperti apa? Nggak mudah hadirin sekalian. Dan yang paling simpel, kualitas puasa kita seperti apa di Ramadan tahun lalu? Mungkin kita puasa 30 hari atau 1 bulan penuh, tapi kualitasnya, apakah mata kita ikut berpuasa selama 1 bulan? Apakah telinga kita ikut berpuasa selama 1 bulan tahun lalu? Apakah lisan kita juga berpuasa di Ramadan tahun lalu? Apalagi kita hidup seperti ini, nggak mudah. Sangat tidak mudah. Tolong belasan hari ke depan ini, hal-hal tersebut dihadirkan gitu loh hadirin. Sehingga benar-benar membuat sebuah kesimpulan, bahwa kita harus persiapan serius di fase kedua di bulan Sya'ban ini saat kita menatap Ramadan. Karena ini semua tentang persiapan sebelum kita masuk ke bulan tersebut. Jadi tolong evaluasi diri lagi bagaimana Ramadan kita yang lalu. Terus juga evaluasi bagaimana dampak Ramadan kita ke performa kita setelah Ramadan, hadirin. Karena kalau kualitas Ramadan kita bagus tahun lalu, itu dampaknya cukup panjang. Itu kaidah. Itu kaidah. Ulama mengatakan jazaul hasanati hasanatu ba'diha. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Jika benar-benar kita dapat Lailatul Qadar di Ramadan tahun lalu, itu kan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka seyogianya dampak mendapatkan Lailatul Qadar itu panjang dan sulit untuk dimengerti kalau ada orang mengklaim dapat Lailatul Qadar tapi begitu di awal Syawal goncang. Karena ini bobot ibadah lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, ini penting. Jadi mungkin secara zohir kayaknya aku bagus tahun lalu Ustaz, aman. Oke, kalau bagus, efeknya ke bulan Syawal seperti apa? Di bulan Dzulqa'dah seperti apa? Di bulan Dzulhijjah seperti apa? Di bulan Al-Muharram terus sampai Safar sampai ke sini lagi. Segera evaluasi di hari-hari ini. Kita nggak punya banyak waktu. Nggak punya banyak waktu. Lalu cari apa penyebabnya. Mumpung masih ada kesempatan melakukan persiapan. Minta tolong sama Allah. Karena seringkali masalah itu akan terus menjadi misteri penyebabnya karena kita nggak muhasabah. Karena kita nggak mengevaluasi. Tapi begitu kita mengevaluasi, kebuka tuh, Allah buka, Allah fatah. Oh ternyata masalahnya ini. Oh ternyata Ramadan tahun lalu tuh kebanyakan bukber yang kepanjangan gitu. Bukbernya nggak ada masalah, tapi nggak pulang-pulangnya itu yang masalah, hadirin. Kan sering gitu, apalagi kalau udah ketemu sama banyak ya, bukber sebentar, tapi jam 11 masih ngobrol segala macam, setengah 12, gimana hidup lo? Pertanyaannya gimana hidup lo, hadirin? Kan panjang gitu loh. Susah. Gimana hidup lo itu udah berat pertanyaan gimana hidup lo. Terus kita ketemu di usia 30, 40. Jadi kan cerita ada. Dan ini reuni temen TK. Kan gimana hidup lo tuh kan cerita dari TK sampai usia 40 tahun. Akhirnya gak terawih, hadirin. Aduh capek itu. Dan sering kejadian kan kita ketemu teman-teman lama biasanya Ramadan. Itu yang
apa yang normal. Nanti kalau yang pas TK 3 kali pindahan, ketemu teman TK 3 kali, hadirin, panjang lagi gimana hidup lo. Nah ini yang perlu didudukkan. Nah kalau kita nggak mengevaluasi diri, hal-hal yang kayak gitu tuh lepas. Tapi kalau kita, ini kenapa ya kemarin kok nggak selesai hataman aku ini, gitu loh. Atau itikaf gitu loh. Alhamdulillah kita itikaf full misalnya, tapi kualitasnya gimana? Begitu kita evaluasi baru ketahuan gitu. Oh ternyata aku tuh waktu itikaf sih, tapi ngobrol sama sebelah gitu loh. Yang sebelah kiri curhat. Itu akhirnya yang baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, akhirnya ngobrol. Terus panjang sampai imamnya qiyamulail gitu. Jadi nggak dapet. Itu akan terungkap kalau kita muhasabah. Lalu kita buat strategi gimana agar itu nggak terulang di Ramadan tahun ini kalau Allah kasih kesempatan kita bersama Ramadan. Jadi selalu berpikir demikian, mumpung ada kesempatan. Kenapa kita angkat poin ini hari ini? Hadirin masih punya waktu untuk mempersiapkan ini semua, sehingga hadirin bisa dapat 2 fadilah, 2 keutamaan sekaligus, beribadah di bulan Sya'ban dan dapat keutamaan beribadah di saat manusia lalai. Lalu yang kedua, sekali lagi persiapan di Ramadan. Kan kita udah dengar ustadz-ustadz kita bilang, ulama dulu itu mulai doa itu 6 bulan yang lalu, hadirin. Dan doa itu bagian dari persiapan agar mereka ketemu Ramadan. Jadi mereka dari 6 bulan yang lalu udah doa, udah fokus ke Ramadan. Jadi nggak ada waktu lagi sebenarnya kita kalau kita ingin dapat maksimal gitu loh, hadirin. Jadi ini yang perlu ditanamkan bersama-sama dan penting, selalu penting. Ramadan itu selalu spesial dan selalu menarik perhatian orang-orang beriman. 6 bulan ulama-ulama kita tuh sudah menatap 6 bulan. Jadi kalau kita punya iman, maka kita jelas akan terfokus ke Ramadan. Dan di waktu yang sama kita tampil bagus di bulan Sya'ban. Tinggal 2 hal tersebut tercapai, hadirin, tercapai. Dan banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah. Istighfar. Kan kita udah belajar materi kita bahwa penuntut ilmu itu selalu bersama taubat dalam hidupnya. Selalu bersama istighfar dan taubat. Itu penuntut ilmu. Selalu istighfar, selalu taubat. Selalu istighfar, selalu taubat. Itu tadi. Dawamu taubah kan. Itu karakter penuntut ilmu. Perbanyak taubat dan istighfar. Fokus ke diri sendiri. Lalu orang lain secara positif. Gitu. Penuntut ilmu itu hobi cari-cari kesalahan pribadi dalam konteks muhasabah, bukan cari-cari kesalahan orang lain secara negatif. Itu penuntut ilmu. Makanya dia suka, mereka tuh hobi banget istighfar, hobi banyak bertaubat, istighfar, bertaubat, dan momentum Sya'ban itu sangat bagus dan persiapan menuju Ramadan. Karena itu tadi, coba evaluasi. Ramadan tahun lalu itu istighfar dan taubat kita gimana menjelang Ramadan? Itu Pak. Itu salah. Makanya evaluasi itu penting. Baru keungkap, iya ya tahun lalu itu kurang. Iya ya tahun lalu itu nggak banyak aku beristighfar. Mumpung masih ada waktu, perbanyak. Dan nanti kita lihat bedanya antara Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun lalu. Itu hal penting. Jadi harus dibakar lagi, harus disemangatkan lagi. Jangan sampai Ramadan hanya jadi acara tahunan gitu loh, sayang banget. Dan itu kan blind spot kita terhadap rutinitas. Sesuatu yang rutin, sebagaimana sudah sering kita sampaikan, kathratul misas tumitul ihsas. Sering
berinteraksi membunuh perasaan dan sensitivitas. Sehingga berinteraksi membunuh perasaan dan sensitivitas. Itulah. Orang tua yang sudah gak ketemu anaknya selama 30 tahun, bayangin. Atau anak yang ketemu 30 tahun. Begitu ketemu gimana? Di airport, Suta Terminal 3. Oh, lari, meluk, nangis. Hadir. 30 tahun gak ketemu. Itulah. Kalau hadirin ketemu ayah terakhir tadi malam. Itu pun diomelin. Subuh ketemu. Lari, meluk gak? Nah itu kenapa? Ya tadi malam udah ketemu Pak Ustadz, diomelin lagi itu. Tapi kalau terakhir ketemu 30 tahun yang lalu dan terakhir ketemu diomelin, insya Allah masih lari dan meluk gitu dan nangis bahkan minta maaf. Jadi orang tuh kalau udah rutin ketemu biasa aja, itulah biasa aja. Kalau rutin ketemu. Kita ketemu anak kita, dia mau berangkat atau kita mau berangkat ke kantor, dia mau berangkat ke sekolah, serius nggak? Gitu, natap wajahnya tajam-tajam nggak? Nggak kan, paling pergi gitu. Tapi itu aja, kalau 15 tahun nggak ketemu, pelukan hadirin, pelukan. Itu kalau rutin tuh biasa udah, rutin. Nah ini Ramadan ini rutin hadirin, masalahnya. Rutin setiap tahun. Makanya beda. Coba orang yang baru masuk Islam minggu lalu itu nyikapin Ramadan tahun ini, wow luar biasa. Jangankan yang baru masuk Islam, yang baru nikah deh. Nah ini, yang pasangan baru nikah tahun ini Ramadan, oh beda deh. Itu istri tuh akan buka semua buku resep gitu, baca ada ya gitu. Tapi kalau udah 10 tahun bersama di Ramadan, mie instan hadirin. Nggak semua tentu saja, tapi ya kadang-kadang suka begitulah. Aku lupa lihat, kita lanjutkan. Subhanallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita buka sesi Q&A. Semoga Allah kasih taufik pada kita. Ada? Nggak ada pertanyaan. Kita pulang cepat. Oh, ada. Syukran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz wa iyyakum. Izin bertanya, jangan lupa doakan ulama-ulama kita. Izin bertanya bagaimana supaya kita bisa berakhlak baik kepada orang tua yang berakhlak buruk dan mencontohkan akhlak yang buruk. Dan apakah kita akan dihukum karena berakhlak buruk kepada orang tua kita padahal kita mewarisi akhlak darinya? Barakallahu fikum wa wafaqakumullah wa iyyakum. Karakter itu diwarisi memang secara umum ya. Dan makanya bibit itu kan penting dalam kehidupan manusia. Hanya saja yang perlu kita renungkan hadirin sekalian,
jangan punya mental menyalahkan pihak lain ketika kita buat kesalahan. Jangan pernah menyalahkan pihak lain ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Itu hal yang penting untuk kita camkan bersama-sama, karena banyak faktor dan kita tahu bagaimana konsep kita kalau buat kesalahan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beristighfar, bertaubat, dan muhasabah, memperbaiki diri, lalu terus berkembang menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Dan itu adalah mentalitas para anbiya, para nabi dan rasul, para nabi dan rasul. Bagaimana lihat Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana doa yang diajarkan Nabi SAW ke Abu Bakar As-Siddiq, ini dhalamtu nafsi dhulman katsira, aku banyak mendolimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Padahal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala yang dijamin masuk surga oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan perlu kita ingat, kalaupun kita punya mewarisi sisi negatif dari orang tua kita harus yakin bahwa kekuatan Allah itu lebih kuat daripada faktor DNA. Qudratullah itu lebih kuat. Makanya para ulama mengatakan kaidah qudratullah aqwa min sunnatihi subhanahu wa ta'ala. Jadi betul, pola kehidupan itu punya pola. Tapi kalau Allah sudah berkehendak dan Allah memberikan taufik atau Allah sudah putuskan, maka sejarah menyatakan bahwa orang tuh bisa keluar dari pola. Polanya itu kita lahir dari ayah dan ibu. Tapi Nabi Isa kita tahu bersama hanya dari ibu saja. Itu keluar dari pola. Itu keluar dari pola. Ketika laut terbelah menjadi 12 jalan, itu keluar dari pola. Karena secara pola nggak bisa demikian. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, maka kejadian itu bisa berubah demikian. Jadi sekali lagi hadirin sekalian, nilailah orang tua, lihatlah orang tua dari sisi positifnya, lalu sisi negatif yang terwariskan ke kita hilangkan dengan istighfar, hilangkan dengan taubat, hilangkan dengan mujahadatun nafas, hilangkan dengan isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah akan kasih yang terbaik. Dan itu tadi, jadi jangan lihat orang tua itu dari sisi positif gitu. Kalaupun negatif, cukup sampai diagnosa. Kita mengevaluasi diri, kan kita mendiagnosa diri sendiri nanti, kenapa ya, mungkin ada faktor orang tua, tapi udah. Dan juga abis itu istighfar, doakan orang tua, rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kalau ketika tahu orang tua kita punya kelemahan ini, solusinya tuh bukan disalahkan lalu dijatuhkan, solusinya adalah didoakan agar orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ambil dari kebaikan orang tua, dan yang kelemahan atau keburukan atau sisi negatifnya jangan putus di mata rantai kita, agar nggak kebawa lagi ke anak kita dan seterusnya. Dan banyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyak orang berubah kok. Banyak orang baik yang dinilai oleh banyak pihak yang kenal keluarga mereka, ini anak kok beda sama orang tuanya gitu loh. Orang tuanya kayak gini kok anaknya jadi baik segala macam. Dan itu taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mujahadatun nafas, upaya anaknya untuk memperbaiki hal tersebut. Sekali lagi, kalau kita tidak
atau kita dididik untuk tidak bermental menyalahkan teman kita atau orang lain, apalagi nyalain orang tua, gitu. Apalagi nyalain orang tua. Jadi insya Allah demikian. Dan kita belajar, kita harus tahu kekuatan ilmu itu luar biasa, keberkahan ilmu itu luar biasa. Jadi jangan berpikir dibenturkan apakah kita dihukum karena berakhlak buruk pada Allah, padahal kita mewarisi akhlak darinya. Kenapa kita nggak rubah mindset kita bahwa gimana caranya berakhlak baik kepada orang tua, lalu kita memutus mata rantai karakter tersebut, kan lebih enak kita bicara. Dan itu yang harus dilakukan. Itulah fungsinya ilmu kan, itu fungsinya kita belajar, itu fungsinya kita mengaji. Salah satu fungsinya kita belajar sesuatu yang mungkin orang tua kita belum pelajari atau belum mau pelajari adalah pertama untuk kebaikan kita dan maslahat kita, lalu yang kedua untuk maslahat orang tua, karena kalau kita jadi anak yang soleh kita bisa nolong mereka dan bisa mendoakan mereka khususnya dari sisi-sisi negatif mereka. Lalu untuk keluarga kita bisa memperbaiki kualitas keturunan dan DNA keluarga kita. Jadi sekali lagi selalu berpikir positif lah. Yu'jibunil fa'lu. Nabi SAW itu suka dengan optimisme. Nabi SAW suka dengan kata-kata bagus, kata-kata kalimat positif. Jadi jangan dibawa ke negatif, tapi bawa ke positif. Kalaupun sekarang kita masih terperangkap dengan karakter itu, memang butuh waktu. Sebagaimana dijelaskan oleh banyak para ulama seperti Hujatul Islam dan lain-lain, bahwa memang merubah kebiasaan itu susah. Dan salah satu hal yang paling rumit di dalam hidup itu merubah kebiasaan, butuh waktu memang. Tapi dari awal itu positif dulu, dari awal itu goalsnya itu jelas. Jadi goalsnya tuh jangan aku dihukum nggak ya kalau bersikap buruk sama orang tua, jangan. Tujuannya itu bagaimana aku bersikap baik kepada orang tua dan memutus mata rantai itu. Dan insya Allah bisa. Intas dukila yasduka, jika Anda jujur kepada Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Lihat bagaimana Salman Al-Farisi sangat berbeda dengan orang tuanya dan benar-benar luar biasa. Lalu tinggalkan hal-hal tersebut bisa. Tapi kan proses, kalau kita lihat Salman Al-Farisi itu tadi, bayangkan dari keluarga ningrat siap menjadi budak, bayangkan hanya untuk cari kebenaran dan keluar dari zona nyaman, keluar dari comfort zone beliau. Dan ngeri dari awal terus salah alamat, nggak berkecil hati, coba terus akhirnya bertemu dengan sosok-sosok yang tepat. Lalu ketika dapat info bahwa akan ada nabi, akhirnya singkat cerita jadi budak dan akhirnya bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya begitu, emang harus demikian. Mentalitas tuh harus demikian. Jangan mentalitas itu pasrah dengan keadaan yang nggak kondusif atau sisi buruk atau warisan yang nggak bagus, warisan karakter dan sebagainya. Tapi coba diagnosa dan perbaikilah. Kan secara urusan dunia aja begitu gitu loh. Dalam urusan dunia kan kalau misalnya orang tua kita misalnya sekolahnya hanya sampai tingkatan tertentu, kita kan ingin lebih tinggi dari mereka. Kita nggak berdalih gimana hukumnya kalau aku hanya sampai SD saja karena orang tuaku sampai SD, padahal dia bisa lanjutkan. Kecuali kalau dia nggak bisa lanjutkan, dia bisa lanjutkan, tapi dia lebih memilih opsi gimana hukumnya kalau saya berhenti sampai SD saja karena orang tua saya sampai SD. Karena kalau di urusan dunia kita nggak mikir demikian. Jadi kita berpikir kalau orang tua kita SD maka kita TK, bukan, lanjut ya. Kita tuh ya SMP lah, SMA lah, atau bahkan kuliah, atau bahkan S2, S3, bagaimana dapat scholarship di luar negeri. Kita berpikir demikian. Kalau orang tua nggak bisa ini, berarti kita harus di atas. Terus demikian. Nah kalau urusan dunia aja kita berpikir positif, kenapa masalah karakter, masalah hal demikian, kita pasrah dan langsung bicara the worst case scenario, dihukum nggak ya kalau saya demikian?
enggak, anda punya opsi kok. Jangan menutup pintu yang Allah buka gitu loh. Anda punya opsi banyak. Anda punya opsi berubah, Anda punya opsi untuk Anda punya opsi untuk memperbaiki diri, mujahadatun nafas. Anda punya opsi untuk bergaul dengan orang-orang yang punya sisi positif dalam bidang itu. Kalau misalnya orang tua kita misalnya sangat misalnya ada orang tua yang minder dan kita punya akhirnya terwariskan sifat minder tersebut, Anda kan bisa bergaul dengan teman-teman Anda yang punya sisi yang energik, optimis, percaya diri dan seterusnya. Kan Anda bisa bergaul ke sana. Nggak usah bertanya, jangan langsung dibatasi apa hukumnya kalau saya minder karena orang tua saya minder dan saya akhirnya punya DNA minder dari orang tua. Kenapa harus berpikir demikian? Padahal kita diberikan Allah Subhanahu wa taala segala macam dan kita diberikan kesempatan untuk belajar agama, ngaji, dan kita bersama Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang tadi kita ambil contoh aja di surat Luqman 17, 18, 19. Wih, itu sangat mewah, sangat luar biasa, mind blowing, sampai volume suara saja diatur, kecepatan berjalan diatur, lalu cara berhadapan dengan orang diatur, cara berjalan diatur. Kenapa kita harus berhenti dan stagnan di sisi-sisi yang sebenarnya kita bisa berubah? Hidup itu berubah. Dan sekali lagi sebagian ulama mengatakan bahwa sekali hidup salah satu karakter kehidupan itu bergerak. Hadirin, manusia itu makhluk bergerak, jangan diam, jangan pasif. Manusia itu makhluk aktif dan bergerak. Dan sebenarnya begitu juga dengan hal-hal duniawi lainnya. Intinya kehidupan ini tuh bergerak. Makanya kan nggak ada berhenti. Waktu itu akan terus berjalan. Bumi itu bergerak. Kan belajar segala macam kan. Manusia juga gitu. Makanya kalau manusia itu berhenti, repot dia. Ada nggak di antara hadirin sekalian yang punya pengalaman ngasuh kakek nenek atau orang tua yang udah sepuh, atau nggak usah sepuh deh, yang berbaring di atas kasurnya karena penyakit tertentu. Kalau seseorang hanya tidur di kasurnya dalam beberapa waktu tertentu, apa yang terjadi dengan kakinya? Mengecil kaki. Dan kalau terus tidur dan tidak digunakan, yang terjadi apa? Lumpuh loh bisa. Karena nggak dipakai. Kaki terus dipakai. Dan kalau kita merawat orang tua yang tiduran terus, lalu kita tidak bolak-balik beliau, apa yang terjadi dengan kulit punggungnya khususnya? Luka. Karena manusia terus bergerak. Makanya hebatnya Ashabul Kahfi kan itu. Bisa ratusan tahun gak apa-apa. Itu kan ajaib, hadirin sekalian. Dan nanti baca di hari Jumat misalnya. Manusia itu harus bergerak. Hidup itu demikian. Jadi jangan pasif, jangan berpikir gimana ya kan, saya kan ini kan karena orang tua saya. Anda bergerak, Anda belajar, Anda coba hal baru, Anda berusaha, Anda bergaul dengan orang-orang baik, orang-orang positif, lalu ambil ilmu dari mereka. Itu semua sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua demikian. Jangan diam, jangan diam itu bahaya. Hadirin naik sepeda semahal apapun, kalau diam jatuh hadirin. Begitu juga motor, diam gitu ya mungkin ada orang-orang yang jago yang bisa tahan keseimbangan, tapi mau sampai kapan di situ? Diam itu bukan opsi, kita harus jalan. Gitu loh. Kita harus jalan. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan, kita harus terus maju ke depan. Gitu loh. Makanya kan dalam bidang olahraga kan ada istilah positive failure. Jadi gimana kalau kita gagal tuh gagal positif, jalan terus. Hidup terus jalan. Hidup itu harus jalan. Gak bisa diem gitu. Walaupun kita buat kesalahan. Hadirin naik lewat tol misalnya, tol dalam kota atau lingkar luar, lalu salah keluar, harusnya keluar kiri, misalnya keluar di Gatsu misalnya gitu, atau keluar di Kuningan, salah nih gitu. Yang harus dilakukan apa?
langsung rem mendadak berhenti di tengah jalan gitu. Enggak, itu fatal akibatnya. Anda harus tetap jalan. Nanti Anda keluar di pintu keluar berikutnya lalu muter balik. Nggak ada masalah. Ya masalah sih terlambat, tapi paling enggak artinya ada solusi gitu loh. Bukan berhenti di ya Allah salah berarti Allah berhenti. Ya Pak banyak baca la ilaha illallah. Anda akan disikat dari belakang. Anda nggak boleh berhenti. Hidup tuh nggak boleh berhenti. Anda harus terus jalan. Kalaupun Anda salah, Anda harus terus jalan. Itu makna kehidupan. Jangan berhenti. Dan menjadi masalah kita ketika buat kesalahan kita diam terus meratap segala apa itu poinnya. Anda harus terus jalan. Hidup itu bergerak. Hidup itu melakukan langkah dan demikian. Waktu itu nggak pernah berhenti hadirin sekalian. Jadi jangan apalagi menyalahkan generasi sebelumnya. Jangan. Generasi sebelumnya diambil positifnya, lalu diperbaiki gitu. Itu hal yang dan kita kalau bisa kita islah generasi sebelumnya. Kita dakwain orang tua, kita ajak bukan hanya kita yang berubah, tapi orang tua kita juga kita ajak berubah. Nah begitu mentalitas itu yang penting, apalagi udah ngaji. Jadi jangan mentalitas nyalain orang. Nyalain orang tuh nggak perlu terlalu banyak belajar hadirin. Itu udah bisa dikuasai tanpa harus ribet belajar segala macam. Nyalain A, nyalain B, nyalain C, gitu loh. Dan yang pertama kali suka nyalain kan iblis, gitu loh. Nah, jadi iblis nyalain. Kan iblis nyalain Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa suruh sujud kepada Adam? Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Itu yang pertama kali sukanya. Dan nggak tahu-tahu Allah yang disalahin. Makanya nggak perlu salahin. Yang harus kita lakukan adalah belajar dari kesalahan, belajar dari kegagalan, dan kembalikan kepada tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, engkau nggak mungkin menciptakan sesuatu tanpa alasan, tanpa hikmah, tanpa pelajaran. Itu tauhidnya digunakan. Kan kita belajar tauhid itu diamalkan tauhid itu. Dan yang kita pelajari di Sabtu malam ini kan nilai-nilai tauhid dan atau hal-hal yang keikhlasan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi itu diterapkan. Kalau temen aja nggak perlu kita salahkan, apalagi orang tua. Ambil kebaikannya, lalu benahi yang kurang, lalu dakwahi orang tua kita dan terus maju ke depan dan perbaiki kualitas keluarga kita atau keluarga besar kita. Itu yang harus kita lakukan. Dan kita butuh mentalitas seperti itu di kalangan penuntut ilmu atau orang yang ngaji. Jadi positif terus hidup gitu loh. Walaupun ada goncangan sini, ditabrak sini segala macam dan nggak sempurna, tapi hidup tuh punya energi, punya spirit, punya semangat, punya optimisme. Itu penting. Allah ta'ala misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga dan tim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ustadz qadarullah ya wa masyafa'al, mohon doanya untuk almarhum suami saya yang meninggal seminggu lalu tepat 8 Februari 25. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu syai'in indahu bi ajal musamma fal tasbiri wa tahtasibi. Inna lillahi ma akhadha, sesungguhnya semua kita ini milik Allah dan Allah akan ambil kembali kita. Walahu ma ata, dan yang diberikan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah berikan sesuatu pasti ada jangka waktunya, ada ajalnya. Maka kalau ajalnya datang, kata Nabi SAW, fal tasbiri, sabar dan berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Meninggal karena kanker lidah stadium 4. Beliau tidak merokok, tidak alkohol, hidup lurus, masya Allah. Ya itu poin. Yaitu mau sehebat apapun manusia ngejaga,
Ya Allah berkehendak hadirin. Beliau sering mengikuti kajian sunnah baik di Nurim, Blok M maupun di masjid lainnya. Alhamdulillah. Bahkan di saat sudah didiagnosa kanker fisik masih mampu untuk kajian, belum sempatkan hadir kajian. Ustaz, saya bersaksi suami saya baik banget. Semasa sehatnya puasa Senin Kamis, menjaga sholat, selalu memudahkan segala urusan istri dan anak, mudah memaafkan, sangat berjuang untuk kami, bahkan sampai beliau didiagnosa kanker stadium 3, beliau masih memaksakan bekerja karena memikirkan nafkah untuk kami. Saya bersyukur memilih almarhum menjadi imam meskipun beliau bukan orang kaya, harta sangat sedikit, tapi Masya Allah akhlak kepada kami bikin saya nggak mau menikah lagi karena takut nggak bisa dapat sebaik beliau. Pertanyaannya, apakah saya berdosa jika memilih untuk tidak menikah? Usia saya saat ini 31 tahun, terlalu dini untuk menjadi janda. Hehehe. Tuh. Kenapa pakai ini kita udah larut dalam ceritanya ya. Tuhan, saya keceplosan lagi bacanya. Allah Ustaz. Ya. Oke. Balik lagi ke genre pertanyaan ini. Saya sudah ikhlas banget karena ini takdir Allah dan yang terbaik untuk suami saya, karena kasihan banget lihat suami meringkih kesakitan. Tapi kenapa Allah memberikan takdir secepat ini ya, di saat saya masih berusia 31 tahun dan anak 4,5 tahun. Di sisi lain kasihan suami saya, dunianya belum indah, belum dititipkan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala seperti motor, mobil, rumah, umrah, tapi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah berjanji untuk badal umrah untuk almarhum saat almarhum sakit, tapi saya belum umrah. Apakah saya harus umrah dulu baru bisa badal umrah untuk suami saya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan ketiga dulu ya. Pertanyaan ketiga, syaratnya umrah dulu. Habis umrah baru berikutnya badalkan untuk suami. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kenapa diberikan takdir sifat ini di saat masih usia 31 tahun dan anak 4,5 tahun, kembali kepada firman Allah dalam beberapa ayatnya seperti Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, jadi yang kalian nggak suka itu yang terbaik buat kalian, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan yang kalian inginkan itu buruk buat kalian, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah yang maha tahu dan kalian nggak tahu apapun. Jadi yang terbaik untuk menutup hidup suami kita adalah pada saat itu, pada saat pekan lalu, itu yang terbaik. Dan semoga suami beliau husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Dan jangan pernah meragukan kemahabijakan Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan timing. Allah maha ahkamul hakimin, Allah maha bijak dan pemutus hukum yang paling bijaksana. Dan kita nggak ngerti, kita nggak tahu, kita yang sok tahu, bahkan udah nggak tahu sok tahu lagi. Jadi sabar dan sabar, dan pasti kita akan atau pasti Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Adapun apakah saya berdosa jika memilih untuk tidak menikah lagi? Yang pertama baca doa dulu gitu loh. Sebagaimana Ummu Salamah membaca doa wa khlufni khairan minhu, dan Ummu Salamah mengatakan saya baca doa itu di kondisi saya nggak tahu ada sosok yang lebih baik menjadi suami saya dibanding Abu Salamah. Bagi saya Abu Salamah udah perfect. Tapi saya baca doa tersebut karena itu diajarkan Nabi SAW. Dan ketika saya baca doa tersebut, ternyata beliau menikah lagi dan menikah dengan sosok yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah SAW. Walaupun itu tidak bisa dipukul rata, digeneralisir. Karena sekali lagi
nggak kan ya Ummu Salamah dapat Rasulullah SAW, tapi nggak semua wanita di zaman itu ketika suaminya wafat kan dapat Nabi SAW, kan demikian. Dan sebaliknya sebagian istri itu di zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala itu memilih untuk nggak menikah lagi, seperti istrinya Abu Darda, sampai saking sayangnya sama suami beliau Abu Darda, beliau mengatakan, kalau di dunia kamu yang melamar saya, di akhirat nanti saya nggak akan melamar kamu, gitu loh. Abu Darda bilang gitu, di dunia kan kamu melamar saya, di akhirat nanti aku yang lamar kamu. Lalu kata beliau, kalau demikian jangan menikah lagi. Dan beliau komit, beliau nggak menikah lagi. Bahkan padahal dilamar sama nama besar pada saat itu, beliau nggak mau. Karena memang nggak mudah, memang apalagi dapat sosok suami yang luar biasa, susah, benar-benar susah. Sebagaimana dapat wanita soleh, susah cari penggantinya. Apalagi dapat suami yang menurut penanya luar biasa, nggak mudah. Intinya, walau ta'ala misal, dua opsi itu dipraktekkan wanita-wanita terbaik. Dipraktekkan wanita-wanita terbaik, maka dua-duanya adalah opsi. Mana yang terbaik, walau ta'ala nggak tahu. Itu misteri udah. Allah yang maha tahu. Maka banyak munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang nggak mudah menjalani hidup di usia 31 tahun sampai ke depan. Tapi kan pertama kita nggak tahu ajal. Kita nggak tahu ajal. Terus yang kedua, di kehidupan dua opsi itu contohnya tuh banyak gitu loh. Ada yang nggak nikah lagi sampai ia tua dan dia bisa jalanin itu dan bahagia aja karena dia punya cita-cita akan kembali bersama suaminya di surga. Dan ada yang menikah lagi dan bahagia juga. Sebaliknya juga ada yang menikah nggak bahagia. Ada kasus dia nikah lagi ternyata dan dia dapat suami yang sangat baik, karena nasabu kadzalik wallahu hasibu, ya saya bisa bilang itu karena saya kenal sama suaminya dan itu yang kita tahu. Dan yang bilang baik bukan hanya saya aja. Habis itu meninggal dalam usia yang cukup muda, lalu istrinya menikah lagi, ternyata berbeda sekali dengan suaminya. Walaupun di awal digadang-gadang dari sebagian pihak itu seperti suaminya, ternyata enggak. Dan akhirnya bercerai dengan suaminya yang kedua itu. Subhanallah. Dan yang jadi masalah kan kalau bagi wanita, kan ada hadis bahwa wanita akan dikumpulkan di surga dengan suami terakhirnya, itu masalahnya. Walaupun ada pembicaraan lagi ya, apa yang dimaksud dengan makna dari hadis tersebut, tapi banyak ulama mengatakan ya suami terakhir. Artinya berkaitan dengan pasangan main aman gitu. Jadi karena banyak ulama mengatakan itu suami terakhir. Nggak mudah, sangat berat. Sebagaimana di sisi lain memang berat untuk bertahan sendiri dan sebagian tersiksa. Tapi nggak semua wanita tersiksa. Sebagian justru menikmati kesendirian dengan anaknya gitu, dia bisa ini dan dia punya dia hidup bersama spirit suami yang wafat dan nilai-nilai tersebut, dan dia jaga dan dia bertekad untuk kembali bersama di surga. Intinya dua opsi ini dilakukan oleh wanita-wanita soleha, dan kita nggak pernah tahu mana yang terbaik untuk penanya. Yang paling tahu mana yang terbaik untuk penanya adalah Rabb-nya penanya, Al-Alimul Khabir, yang mau mengetahui baik yang global maupun yang detail. Jadi banyak minta petunjuk, banyak bertakarub sama Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai lupa tentang hal itu. Dan kalau suami kita baik banget, maka harus ekstra hati-hati kalau kita ingin menikah lagi. Harus ekstra hati-hati dan jangan gampang percaya, karena kalau salah bisa jadi kita kehilangan kesempatan bersama beliau di surga. Itu poin. Dan nggak dapat apa-apa juga gitu loh, atau nggak dapat pengganti yang sepandan, itu kan yang nyesek. Jadi
misterius. Dan ini di posisi inilah tauhid seorang itu diuji gitu loh. Karena udah nggak ada, mau nanya siapa, mau pakar pernikahan apa yang bisa memastikan? Nggak ada yang bisa memastikan. Yang tahu hanya alimul ghaib, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak takarub, banyak minta kepada Allah, dan di waktu yang sama tanamkan memang diri ini lemah gitu. Diri ini lemah sekali, dan kayak gini aja kita nggak ngerti mana yang terbaik buat kita. Tapi dengan kita takarub dan mendekat kepada Allah, insya Allah akan memberikan taufiknya kepada kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu poin. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, mohon bantuannya, saya anak SMA kelas 3 yang sedang dalam masa bimbingan. Yang sedang dalam masa bimbingan. Dalam masa bimbang. Ketika ingin memilih program studi perguruan tinggi yang ingin saya dalami, apakah ada saran untuk apa yang harus saya lakukan untuk melewati masa bimbang ini? Atau mungkin ada saran program studi yang Ustadz rekomendasikan untuk pemuda di zaman ini yang mungkin bisa saya pertimbangkan kembali. Terima kasih. Semoga Allah SWT selalu merahmati para ulama kita, Imam Nawawi, Ustadz beserta keluarga dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Mal mas'ulu anha bi alam minas sa'il, kata malaikat Jibril, yang ditanya nggak lebih tahu daripada yang bertanya. Tapi gini loh, kan saya nggak ngerti siapa beliau, terus apa kelebihannya. Saya ilmu saya itu belum sampai situ, dan nggak akan sampai sana karena saya nggak tahu hal yang gaib. Tapi intinya gini, mungkin beberapa patokan aja. Yang pertama, lagi-lagi istikharah, minta petunjuk sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena terlalu gray zone, terlalu abu-abu, terlalu misteri. Jangankan kita yang bimbang, yang pada saat SMA nggak bimbang aja bisa jadi ambil kuliah apa, habis kuliah kerja di bidang apa, banyak kasus gak nyambung sama sekali. Jadi itu banyaknya minta ampun. Dan orang-orang sukses yang nggak kuliah juga banyak, orang-orang sukses yang kuliah lalu putus di tengah jalan juga banyak, sangat banyak. Jadi contoh tuh banyaknya minta ampun, dan setiap orang nggak bisa mengklaim bahwa jalan hidupnya lebih baik, nggak bisa. Jadi ini butuh istikharah dan butuh petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tanya sama Allah, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, taqarrub sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu. Lalu yang kedua, banyak di antara kita, banyak kita itu menitik keberatan pada passion, pada muyul kalau bahasa Arab keinginan atau kesukaan dan seterusnya. Itu bagus, tapi Allah Ta'ala misawab, yang paling penting itu kebutuhan, bukan kebutuhan dan bakat kita. Karena sekali lagi passion tuh bisa berubah-ubah. Ada banyak di antara kita passionnya di usia 20 tahun dengan passionnya usia 25 tahun tuh beda. Nanti 30 beda lagi dan seterusnya. Dan passion kita tuh seringkali terpengaruh dengan pengaruh dari luar diri kita ya. Lingkungan atau yang lagi tren pada hari ini dan seterusnya. Tapi itu sah-sah aja. Hanya saja Allah teman-teman, kebutuhan itu penting. Cari yang paling dibutuhkan oleh umat. Cari yang paling dibutuhkan oleh banyak pihak, dan sesuai dengan bakat kita atau kita bisa berjuang di sana. Karena kan hidup kan selalu peperangan antara what and need gitu loh, keinginan dengan kebutuhan. Dan secara umum yang objektif adalah kebutuhan. Selalu mau beli apa, selalu perangnya gitu, apa yang saya butuhkan versus apa yang saya mau, kan demikian. Mau nikah juga gitu, apa yang kita butuhkan, apa yang kita mau. Secara umum hidup tuh tentang kebutuhan. Apa yang dibutuhkan, lalu sesuai dengan, kalau yang dibutuhkan sesuai dengan passion kita, lalu keinginan,
alhamdulillah. Kalau enggak, kalau saya pribadi ya dengan segala kebodohan saya, kebutuhan, dan Allah itu bisa membuat kita tuh dari yang nggak suka jadi suka. Sebaliknya, dari yang suka jadi nggak suka. Itu banyak banget kasus. Tapi kalau kebutuhan tuh objektif, ada datanya, ada bisa dibuktikan secara ilmiah, dan akan jauh lebih berkah karena kita menyelesaikan kebutuhan banyak pihak, gitu loh. Dan itu kan salah satu karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan kata Nabi SAW, la'an amshi ma'akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahra, dalam hadis Tabrani rahimahullah. Aku keluar bersama saudaraku untuk menyelesaikan kebutuhannya, itu lebih aku sukai daripada iktikaf di masjid ini selama 1 bulan. Lebih aku pilih daripada iktikaf di masjid ini selama 1 bulan. Masjid apa? Masjid ini nih, Nurul Iman. Masjid Nabawi dong. Kan ini bukan sabdanya Nuzul Zikri. Ini sabda Rasulullah SAW. Jadi Masjid Nabawi, Nurul Iman. Ini ketahuan belum makan udah ngantuk. Jadi udah nggak konsen. Masjid Nabawi. Jadi aku menyelesaikan kebutuhan saudaraku itu lebih besar pahalanya dibanding iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi alaihi salatu wassalam. Jadi memenuhi kebutuhan itu penting sangat dan berkah gitu, dan Allah akan penuhi kebutuhan kita. Jadi cari apa bidang yang paling dibutuhkan, dibutuhkan itu hal yang sangat penting, dan dibutuhkan bukan saat ini, di beberapa tahun kemudian, karena dunia kita berhadapan dengan dunia yang sangat cepat berubah, hadirin sekalian, sangat cepat gitu, dan nggak pernah ada di masa-masa lalu kecepatan secepat ini, nggak pernah ada. Panjang lah kalau kita bicara, tapi intinya kita berada di masa di mana kecepatan itu luar biasa. Jadi kemampuan kita membaca ke depan dan apa yang dibutuhkan itu sangat menentukan besar atau kecilnya keberkahan kita dan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca kebutuhan, karena itu hal yang penting. Nanti Allah akan berkahi dan seterusnya. Makanya kenapa tauhid menjadi inti agama para nabi dan rasul, karena itu yang paling dibutuhkan oleh manusia. Gak ada hal yang paling dibutuhkan oleh manusia kecuali tauhid. Itulah kenapa seluruh para nabi dan rasul dakwanya adalah dakwah tauhid, dakwah iman, tentang akidah. Kan itu yang paling dibutuhkan udah. Selalu bicara tentang kebutuhan, tapi harus tajam diagnosanya. Harus tajam dengan diagnosanya. Tapi itu tadi. Kenapa ulama menekankan setelah tauhid secara umum ilmu? Karena ilmu lebih dibutuhkan. Makanya Imam Ahmad mengatakan kebutuhan manusia terhadap ilmu lebih besar daripada kebutuhan terhadap makan dan minum. Karena makan dan minum hanya butuh sekali, 2, 3 kali. Tapi ilmu, setiap detik Anda butuh ilmu. Itu kenapa ilmu itu lebih tinggi daripada harta dan makan dan minum, kata para ulama, seperti dijelaskan oleh Imam Ahmad, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi lihat mindsetnya para ulama adalah, mari kita bicara kebutuhan. Bicara kebutuhan. Nah, poin berikutnya, terakhir, membaca apa kebutuhan ke depan itu susah. Membaca apa kebutuhan ke depan itu susah, nggak gampang, butuh taufik dari Allah. Jadi saran saya pertama banyak doa sama Allah SWT. Yang kedua bertanya kepada pakarnya atau orang yang berpengalaman atau sosok-sosok yang bisa mengarahkan kita secara tajam setelah tahu siapa kita, karena butuh pengalaman panjang atau ilmu yang dalam dan pengalaman untuk membaca apa yang dibutuhkan masa depan. Lalu juga ilmu tentang sejarah penting, karena untuk memprediksi masa depan kita butuh data dari masa lalu. Selalu demikian.
manusia itu untuk memprediksi masa depan yang abu-abu, yang nggak jelas, itu selalu menggunakan data masa lalu, selalu demikian. Jadi kalau kita nggak punya data masa lalu, kita harus tanya kepada orang-orang yang punya data masa lalu, apa sih yang dibutuhkan gitu loh. Jadi itu yang dilakukan, baru buat keputusan. Dan bisa jadi kita salah, nggak masalah. Itu tadi yang penting salah positif gitu loh. Salah jangan mundur, maju terus, dan banyak orang salah di awal. Ada banyak orang salah ngambil jurusan, tapi mereka nggak berkecil hati, mereka nggak frustasi, apalagi nyalain Allah. Mereka husnudzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu nanti Allah akan kasih petunjuk untuk langkah yang terbaik. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Subhanaka wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.